sebagai Kepala Bidang Kajian Kewirausahaan FEB UGM, kemudian kepada Mas Miftahul Nur Ihsan sebagai yang membantu kita terselenggaranya Zoom ini, kemudian Dr. Andes Teguh Budiarto MIM. Ini adalah guru saya dari pemasaran juga. Saya mohon izin ya Pak, ini menyampaikan bagian kecil saja dari teori yang dulu kita pernah pelajari. Saya akan izin share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Halo, selamat sore semuanya. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir dari mana saja. Mudah-mudahan sore ini kita bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Itu kita akan bicara tentang optimalisasi pemasaran melalui media sosial. Emangnya siapa sih saya kok bisa ngisi tentang media sosial? Jadi saya berbicara di sini jadi agak gimana ya tadi, rapekok tadi ya Pak ya. Aku sempat ngekek loh tadi dengan bahasa yang disampaikan gitu kan. Ternyata memang seorang dosen pemasaran itu harus pandai mengambil sisi dari kepanjangan yang berupa kependekan tadi ya. Nah, jadi kalau dihubung-hubungkan memang tidak terhubung gitu kan, karena saya dari matematika itu sebetulnya bukan ahli matematika Pak, karena pintar menghitung uang. Nah, begitu. Kemudian saya bidang pemasaran karena memang saya mengelola minimarket waktu itu, sekarang jadi SRC Purnama Jaya. Seiring perjalanan ternyata hidup membawa saya sebagai seorang konten kreator. Nah, di situ saya kembali menjadi YouTuber untuk masakan. Jadi kalau ditanya hubungannya apa? Hubungannya karena saya doyan sosmed, doyan bermain media sosial untuk bisa lebih bermanfaat. Karena amal jariahnya dari kita berbagi itu Masya Allah ya. Kemudian saya sendiri dari 2018 seorang founder dari Minuman Timunku dan Cemilan Hikari. Lockdown. Yang paling gampang sekarang adalah PPKM. Kemudian perubahan pola hidup bermasyarakat. Kita biasanya bisa ketemu, kita biasanya bisa pelukan, kita biasanya bisa berinteraksi sebebas apa, menghirup udara sebebas apa. Ternyata sekarang kita dibatasi semuanya. Nah, pandemi corona itu datang tiba-tiba dan tanpa rencana. Gak ada yang merencanakan. Kemudian apa yang selanjutnya harus aku lakukan ya? Accept it. Mulai memikirkan langkah ke depan untuk bangkit. Kemudian segera menyesuaikan diri. Orang kalau cuma accepted aja nggak cukup, tapi harus bisa yang namanya menyesuaikan diri. Nah, kemudian baru kita tetap produktif. Selama ini kita dimudahkan dengan segala hal yang terlihat. Kita ketemu, kita di dunia nyata, kita offline. Sekarang kita dipaksa terbiasa setelah kedatangan si corona. Flashback pandemi. Orang belum bisa accepted. Apa yang nggak bisa di-acceptedin? Kita sudah hampir 1,5 tahun loh harus berdampingan dengan corona. Aku merasa sendiri, aku merasa yang terpuruk sendiri, aku yang merasa saya nggak punya bakat. Jangan bilang saya. Kalau tadi Pak Teguh menanyakan, hubungannya apa Mbak Ima? Hubungannya itu adalah karena saya itu idenya tiba-tiba Pak sukanya. Saya bisa mengolah timun, kita nikmati enak, tetangga suka, kenapa nggak buka GoFood aja? Saya menggunakan healthy lifestyle-nya Madu, kenapa saya nggak punya Cemilan Hikari? Orang tidak usah perlu menjadi seorang produsen yang menghasilkan. Kita bisa memberdayakan ada reseller, kita bisa memberdayakan sebuah kerjasama yang terhubung. Kayak tadi misalnya kita bikin bisnis kentang dan sosis. Kentangnya bisa frozen, sosisnya juga nggak usah menghasilkan sosis sendiri. Kita hanya cukup mengolah itu kentang dan sosis. Udah jadi deh rumah makan online-nya. Itu yang saya contohkan yang sederhana. Sekarang kita masuk ke kenapa sih orang bersosial media? Kalau mau dipanjangkan, ini dari Hotsuite, dia memang menyediakan data-data untuk kita tahu bahwa sebetulnya trennya seperti apa sih gitu. Ternyata teman-teman, orang itu nggak cuman membuang waktu, nggak cuma isinya begini. Foto itu bisa berbicara, yaitu ternyata warnanya begini,
oh ternyata kemasannya begini, oh ternyata. Nah, ini adalah contoh yang saya ambil dari Instagram. Jualan hijab ada warnanya, foto makanan yang membangkitkan selera. Orang tadinya nggak doyan makan, lihat ini ngiler, kepoin Instagramnya. Terus ada dong link GoFoodnya, pesen. Malam itu bisa makan deh rasanya. Seperti itu. Nih. Kemudian menambah value sebuah produk, foto. Jadi aku bilang tadi foto itu penting ya teman-teman. Untuk membuat orang jadi ingin tahu, mengobati rasa ingin tahu aja udah cukup. Kita diklik itu aja udah cukup gitu kan. Apalagi beli. Nah, kemudian ini adalah contoh-contoh yang saya lihat dari Instagram.